Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sulistiani dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyusunan gagasan ilmiah. Sebelum kami mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 orang. Pemateri pertama saya sendiri Sulistiani, pemateri kedua Iznaini Nuraziza, pemateri ketiga Mirawati, pemateri keempat Inna Firda Az-Zahra. Materi yang akan kami sampaikan membahas tentang penyusunan gagasan ilmiah. Secara ringkas yang kami susun berdasarkan sumber-sumber terpercaya dan diskusi kelompok. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Latar belakang. Dalam dunia pendidikan dan akademik, kemampuan menyusun gagasan secara ilmiah menjadi keterampilan penting bagi pelajar, mahasiswa, maupun peneliti. Gagasan ilmiah tidak hanya merupakan bentuk ekspresi intelektual, tetapi juga menjadi dasar penyusunan karya tulis seperti makalah, skripsi, artikel, dan laporan penelitian. Namun, masih banyak orang yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan ide secara logis, sistematis, dan berbasis data yang kuat. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap langkah-langkah penyusunan gagasan ilmiah, mulai dari identifikasi masalah, perumusan, hipotesis, hingga pemilihan metodologi. Pengertian gagasan ilmiah. Gagasan ilmiah adalah suatu pemikiran atau ide yang disusun berdasarkan logika, fakta, dan metode ilmiah untuk menjelaskan, mengkaji, atau memecahkan suatu permasalahan. Gagasan ini muncul dari proses berpikir kritis dan sistematis terhadap suatu fenomena atau isu yang dianggap penting untuk diteliti atau dianalisis. Gagasan ilmiah tidak bersifat spekulatif atau imajinatif semata, melainkan harus dapat diuji kebenarannya melalui data, teori, atau observasi. Gagasan ilmiah yang pertama menentukan topik, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga melakukan studi literatur, yang keempat merumuskan tujuan dan manfaat, yang kelima menyusun gagasan atau hipotesis, yang keenam menyusun kerangka teori, yang ketujuh menentukan metode penulisan atau penelitian, yang kedelapan membuat kerangka tulisan, yang kesembilan menulis dengan bahasa ilmiah, dan yang kesepuluh merevisi atau menilai atau hipotesis. Perumusan gagasan atau hipotesis merupakan tahap penting dalam karya ilmiah yang menjadi dasar pemikiran dan arah penelitian. Gagasan adalah inti topik, sedangkan hipotesis merupakan dugaan sementara yang akan dibuktikan. Keduanya disusun berdasarkan analisis masalah dan kajian teori. Untuk merumuskannya, penulis harus memahami latar belakang masalah dan meninjau teori atau penelitian sebelumnya, lalu menyusun pernyataan yang logis dan terfokus. Adapun tujuan dalam karya ilmiah adalah pernyataan yang menjelaskan secara spesifik apa yang ingin dicapai oleh penulis atau peneliti melalui penulisan atau penelitian tersebut. Tujuan biasanya diturunkan langsung dari rumusan masalah dan mencerminkan arah serta fokus kegiatan ilmiah yang dilakukan. Tujuan harus dirumuskan secara jelas, terukur, dan realistis agar mudah dievaluasi keberhasilannya. Kemudian, serta manfaat menjelaskan nilai kegunaan dari karya ilmiah tersebut, baik dalam aspek teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis berkaitan dengan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, konsep, atau teori tertentu. Sedangkan manfaat praktis menyangkut penerapan hasil penelitian dalam kehidupan nyata, baik bagi masyarakat, lembaga, pemerintah, maupun kalangan profesional tertentu. Kemudian kita masuk ke rangka teori atau dasar teori. Teori adalah bagian penting dalam karya ilmiah yang memuat penjelasan mengenai teori-teori, konsep, dan hasil penelitian. Terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas, fungsinya adalah memberikan landasan berpikir dan berperspektif ilmiah dalam menganalisis permasalahan yang diangkat. Dengan adanya kerangka teori, penulis tidak hanya menyampaikan pendapat pribadi,
tetapi mendasarkan argumennya pada teori yang telah terbukti secara akademis. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kelompok saya. Adapun kelebihan dari penyusunan gagasan ilmiah, yang pertama, terstruktur dan sistematis. Jadi, gagasan ilmiah ini disusun dari langkah-langkah yang runtut, mulai dari identifikasi masalah, perumusan tujuan, hingga kesimpulan. Hal ini dapat mempermudah penulis untuk menyampaikan ide secara logis. Yang kedua, bersifat objektif dan rasional, menggunakan data, fakta, dan teori yang valid, dan tidak menggunakan opini pribadi, sehingga lebih kuat pada akademik. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Jadi, penulis ini dilatih untuk menganalisis, mengevaluasi informasi, dan membuat sintesis berdasarkan sumber yang terpercaya. Yang keempat, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi, gagasan yang disusun secara ilmiah dapat diuji dan dapat direplikasi oleh peneliti lain. Dan yang terakhir adalah bermanfaat luas. Tentunya kita tahu bersama bahwa gagasan ilmiah ini seringkali melahirkan solusi untuk berbagai permasalahan yang ada, baik itu permasalahan pada masyarakat, pendidikan, ekonomi, maupun bidang yang lainnya. Selain memiliki kelebihan, nyatanya penyusunan gagasan ilmiah ini juga memiliki kekurangan. Di antaranya, prosesnya itu memerlukan waktu dan ketelitian, karena harus melalui kajian literatur, analisis data, dan sistematika yang ketat, sehingga prosesnya ini cenderung lebih lambat dibanding penyampaian gagasan biasa. Yang kedua, bahasanya itu kurang luas dan terbatas pada kalangan akademik, karena bahasa ilmiah ini yang kaku dan formal sering sulit dipahami oleh masyarakat umum. Yang ketiga, terbatas pada pendekatan logis. Gagasan ilmiah ini tidak memberikan ruang bagi ide-ide yang bersifat spekulatif atau artistik, yang sebenarnya ini juga bisa inovatif. Dan yang terakhir itu, terkadang terlalu bergantung pada referensi. Jika tidak hati-hati, penulis bisa terlalu mengandalkan kutipan dan teori tanpa mengembangkan gagasan originalnya sendiri. Sebagai kesimpulan, penyusunan gagasan ilmiah merupakan langkah fundamental dalam proses penulisan karya tulis ilmiah. Gagasan ilmiah tidak hanya sekedar ide, tetapi merupakan hasil dari pemikiran yang logis, sistematis, dan berdasarkan fakta atau data yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses penyusunannya melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu merumuskan masalah, menentukan tujuan dan manfaat, menyusun dasar teori, memilih metodologi yang sesuai, dan menyusun kerangka tulisan. Setiap tahapan tersebut harus dilakukan dengan cermat agar gagasan yang disusun memiliki arah yang jelas, fokus, dan terstruktur. Harapannya, semoga materi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.